hari ini kita akan melakukan analisa biang comel alias Anabel bersama saya Karus. Inilah Biang Rumpi. No secret. Gimana semuanya, seneng ya aku kembali lagi di sini ya? Biasa aja. Biasa aja. Yang bilang biasa aja, aku nggak bala-bala loh. Minta maaf. Hari ini Anabel kita ada Melanie Ricardo. 1, 2, 3. Yang keras suaranya mana? Itu ya aku tunjukin suaranya kencang-kencang. Yang cicilan motornya belum beres, bilang sama Melanie. Dibayarin. Mau dibayarin? Dibayarin ya? Gue lapor orang pajak. Dan Anabel kita yang satu lagi adalah pemuda harapan bangsa, yaitu Joshua Suherman. Pada mabok. Hey. Tuh kan, bener kalau kecil-kecil pada mabok, makanya nggak ada yang gendong, Cil. Ikannya Kalau kecil pada mabok. Kalau gedong-gedong pada apa dong? Pada doyan ya. Dan Simply Fresh. Oke, nah ini jadi pertanyaan, cowok ganteng kita kemana hari ini? Baru gue mau bilang, ceritakan. napas tuh lega banget. Ngerasa gak sih penonton napas lega berasa bedanya banget ya. Kayaknya gak ada sesek-seseknya di hati gitu loh. Mendingan mulai sekarang dia yang mengganti aja sama Joshua, bener gak? Iya bener. Tapi ceritakan dong, kamu harus ceritakan kenapa dia gak ada hari ini. Oh, dia ada pekerjaan penonton. Tahu sendiri kan dia kan jadwalnya kan sibuk banget. Ya gak gitu, gak Ada gitu ceritanya. pekerjaan hari ini. Ternyata pas dilihat agenda lagi, kerjaannya bukan hari ini, besok. yang ini gak keburu ditolak. Jadi hari ini dia lagi di mana? Di rumahnya nonton TV. Kasian ya Mbak Im. Udah nolak kerjaan, dia pikir ada syuting katanya, ternyata syutingnya besok. Ternyata belenya bukan cuma di sini ya. Bukan. Lihat jadwal aja belenya. Dia belenya konsisten. Oke. Nah ini ada berita yang pertama ini akan kita bahas bersama Anabel kita adalah sebuah konflik yang tiada henti yang menimpa seseorang. Ada banyak sekali konflik terjadi dalam kehidupannya dalam waktu bersamaan. Siapakah dia? Mari kita lihat tayangannya berikut. Berikut orang-orang yang berseteru dengan Farhad Abbas. Yang pertama, kini Farhad menggugat Nia Daniati atas harta Gonogini. Farhad menyebut jika harta Gonogini itu mencapai 30 miliar, termasuk rumah yang ditempati Nia dan anaknya. Namun nyatanya setelah menjalani proses klarifikasi harta bersama, Nia mempermasalahkan 11 apartemen di Sudirman dan Kalibata City, tanah seluas 7.000 meter persegi, serta rumah di daerah Cipanas dan Bekasi yang tidak jelas kemana rimbanya. Namun pengacara Farhad menyebut jika sejumlah harta bergerak sudah tidak ada dan meminta Nia untuk ikut membayar hutang-hutang Farhad yang katanya merupakan hutang bersama selama pernikahan. Setelah mendeklarasikan dirinya telah bercerai dengan Regina, Farhad dan Regina berseteru dengan menyebarkan cuplikan percakapan maupun video ke akun sosial media. Tak hanya itu, Farhad pun kabarnya berniat meminta kembali mahar pernikahan sirinya berupa mobil dan sebuah apartemen senilai 2 miliar karena merasa ditipu. Sebab Regina masih berstatus sebagai istri Ilal saat menikah siri dengan Farhad Abbas. Sementara perseteruan yang menghantarkan Farhad Abbas ke meja hijau adalah perseteruannya dengan Ahmad Dhani. Semua berawal dari cuitan Farhad di Twitter yang menyindir serta menuding Ahmad Dhani atas kecelakaan maut yang dialami oleh Dul. Ahmad Dhani pun melaporkan Farhad ke polisi dan menetapkan Farhad sebagai tersangka. Farhad yang tak terima akhirnya beberapa kali mengajukan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan namun ditolak dan menjadi tahanan kota. Ini orang hebat banget ya, dalam waktu bersamaan dia itu menjalani ada beberapa masalah sekaligus. Oke, tapi kalau menurut Anda, Anabel, kasus mana yang menurut Anda paling penuh tantangan? Nih, apakah bersama Nia Daniati soal gugatan Gonogini, apakah bersama Regina atau bersama Ahmad Dhani? Penuh tantangan sekali dalam kehidupan. Kamu yang ngelirik gue. Ini mengenai sama Regina dong. Kenapa? Kan menurut aku nggak cukup dibocorin cuma sekali chatnya, pembicaraannya. Aku bukan cuma pengen pembicaraannya. Apa dong? Videonya dong bocorin. Video mereka pada saat pre-wed itu loh, menikah itu loh. Jadi kamu yang menurut tantangan ada bersama Regina? Sama Regina dong. Kenapa? Karena mau buat aku kalau Amerika itu punya yang namanya Brad Pitt sama Angelina Jolie. Indonesia juga punya Farhad dan Regina. Kalau menurut Joshua mana yang paling menantang? Yang sama Ahmad Dhani sih. Kenapa? Karena man to man. Jadi kalau yang lainnya kan dengan wanita perempuan ya. Kalau dengan Ahmad Dhani kan dua-duanya punya karakter yang memang sama-sama keras, laki banget gitu. Oh, sama-sama keras.
Farhad Abbas itu kan ada gelarnya, Farhad Abbas SH. Kira-kira dia itu perlu nggak sih pengacara untuk mendampingi dia? Ya perlu dong. Perlu, kenapa perlu? Ya karena setiap orang punya hak untuk didampingi sama pengacara. Kalau enggak dia nggak bisa menjalankan Tapi kan bisa proses hukum. bisa Padahal udah menjadi pengacara. pengacara buat diri sendiri bisa. Bisa ya? Oh bisa ya kayak gitu. Apalagi menurut saya sih nggak akan ada yang mampu lah melewati dari apa ya capability dari seorang Farhad sebagai seorang pengacara. Dia udah top flight lah ya. Ya kalau aku ngelihatnya ya, maksudnya dari segi public speakingnya udah bagus banget gitu. Returnnya di Twitter juga oke banget. Kalau aku- Tapi Bu, returnnya di Twitter bagus banget, tapi disuspend udah Bu. Disuspend apa suspend diri sendiri beda loh. Disuspend ternyata. Ternyata oke. Iya iya. Maksudnya ya enak gitu pembawaannya. Oke. Nah ini seandainya ada yang mau mendampingi Farhad sebagai pengacaranya, kira-kira apa alasan dia mau mendampingi Farhad? Aku sih yang pertama ya pasti harga ya, karena kan namanya pengacara biar gimana pun membela klien itu ada harganya. Betul. Apalagi Farhad kan juga pasti uangnya banyak kan, Betul. gitu kan. Sudah papan atas lah, pengacara papan atas. Yes. Yang kedua mungkin karena pride. Kalau gue belain Farhad itu dan berhasil kasusnya, ini akan menjadi kepuasan tersendiri untuk karena kita kan ngejar karir pasti ada kepuasan, nggak cuma Oh, iya, ngejar iya, uang bener. aja. Karena ini kan Tapi Farhad itu dia puasnya bukan pada saat mengejar karirnya dan dapat. Apa Tapi tuh? kalau nge-tweet dan orang-orang dengerin. Oh, iya. Farhad. Dia pokoknya di Twitter doang. jadi dia. kalau sampai seorang pengacara membela Farhad dan berhasil, ini adalah pencapaian besar karena memang ini kasusnya Milestone. pelik dan menjadi sorotan banyak Publik, orang. betul sekali. Oke, mari kita tanya langsung. Inilah pengacara Farhad Abbas. Ya salah ngomong saya ya. Silakan. Penonton, bangku cuma 3, ada bintang tamu, saya pulang aja kalau gitu. Saya aja yang bilang. Apa kabar Bang? Luar biasa sekali. Bang. Sehat ya Bang? Apa kabar? Gimana Bang kabarnya Bang? Halo Bang, Rasman silakan duduk Bang. Silakan duduk Bang. Abang di tengah. Mau pulang ya, mau pulang. Ada yang mau pulang lagi? Aku sudah dibully dulu. Jangan dong. Itulah hebatnya Biang Rumpi. Kita tuh nggak cuma ngomongin di belakang, kita kalau ngomong di depan. Ajak orang yang ke depan. Bang Rasman ini adalah pengacaranya Farhad Abbas. Kalau boleh tahu Bang, Bang ini mendampingi untuk kasus Farhad yang mana? Regina dengan Ahmad Dhani. Oh, Riana. Jadi insya Allah hari Senin kita dan Farhad akan melaporkan Regina Karena? di Bogor Untuk apa? Pendudukan apa? tentang pasal penipuan. Penipuan? Penipuan. Apa yang ditipu oleh Regina? Karena ternyata Heeh. pernikahan mereka itu Heeh. Tidak sah? ketika menikah pertama itu Regina dia mengaku sebagai istri siri dari saudara Ilal. Ilal ini juga teman saya. Iya. Lalu kemudian pada faktanya Iya. 2015 bulan Juni tanggal 14 Iya. ada putusan dari pengadilan agama Berarti menikahnya yang bukan siri. menyatakan bahwa bercerai antara Regina dengan Ilal. Tidak istri lagi. Artinya selama proses bersamanya Pak Farhad dengan Regina. Regina itu penuh dengan kepalsuan. Palsu cintanya, palsu suratnya. Waduh. Oke, baiklah. Kita masih akan ngobrol lagi sama Bang Rasman. Masih belum terjawab pertanyaan. Apa yang membuat Bang Rasman kemudian memutuskan Ya, untuk menjadi nanti- pengacara Farhad Abbas? nanti Selain saya berikut ini ya. jawab. Nanti dijawab ya. Ya. Apakah karena ada sesuatu? Ada udang di balik batu? Atau bayarannya sampai 3M, jangan-jangan. Saya nggak mau. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Biang Rumpi. No secret.